Boras madhita sonari masuk mahita tu acara pertanyaan. Sebelum tamulai acara pertanyaan, perjulum mahita martangyang nahohom di bakasan rohata martangyang mahita. Amin. Mari terima itu Asia Bukede nomor 2 ayat 1 ayat 3. Mari hite goarni debata ama, dohot goarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goarni to di parbadian atu mapalangit dohot anoon. Amen. Sian sion situan ni hinadenggan marsinondang debata, saya narodo debata jaladang tagamon ho mibana. Ai songonot do diro Jahoba useono kuma aek tuaka nama uas dot aka sungai tu nama hiang useono kuma tutu todiku tu pino parmuna nuaeng jala pasu tu pino parmusogot Jahoba do debata jala ibana manodang hita tabaton hamuma aka pelean pesta isat rodiak katadu nilanggatan haleluya martangyang mahita. Ale Tuhan debata amanami hodo manudangi dalam mengajari rohani akan persea di hatam mari hite to di parbadia sai buhai marohanami asa ture parrohan nami mari hite to dimi asa toktong gok dame rohanami makalasson nagugunai mari hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Mari dimaita siap buku nomor 10 ayat 1 dan 2. Amang
Turpu epistel dihita ima sian Yesaya 60 mamuka sian ayat 10 sada saat rodi 14 tajahama secara responsoria di ayat 14 anon rak majahita sonomma didok disi. Lalu teringatlah mereka kepada zaman dahulu kala, zaman Musa hambanya itu, di manakah dia yang membawa mereka naik dari laut bersama-sama dengan penggembala kambing dombanya? Di manakah dia yang menaruh Roh Kudusnya dalam hati mereka? Yang dengan tangannya yang agung menyertai Musa di sebelah kanan, yang membelah air di depan mereka untuk membuat nama abadi baginya. Yang menuntun mereka melintasi samudera raya, seperti kuda melintasi padang gurun, mereka tidak pernah tersandung. Kita baca bersama-sama. Seperti ternak yang turun ke dalam lembah, Roh Tuhan membawa mereka ke tempat perhentian. Demikianlah engkau memimpin umatmu untuk membuat nama yang agung bagimu. Satu rodisima sahatna, martua doakan atau mangihon atani debata, jalan optiopsa. Amen. Marit di Maida sepupuede nomor 772 ayat 2 doh tolu. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiran saudara-saudara sekalian dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom, horas untuk kita semua. Amang inang nakoso pulung remaja dan juga adik-adik sekolah minggu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Firman Tuhan hari ini diambil dari Galatia pasal yang kelima ayat 16 sampai dengan ayat yang ke-26. Galatia pasal yang kelima ayat yang ke-16 sampai dengan ayat yang ke-26. Mari kita baca secara bergantian. Hidup menurut daging atau roh. Maksudku ialah hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan
Akan tetapi jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh Roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kemabukkan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu, seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai, sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Jikalau kita hidup oleh Roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh Roh. Dan janganlah kita gila hormat, janganlah kita saling menantang dan saling mendeki. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih, remaja, Naposo Bulung, dan adik-adik sekolah minggu yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan hari ini mengenai hidup menurut daging atau roh. Ada dua pilihan di sana. Hidup menurut daging dan hidup menurut roh. Hidup menurut daging berarti hidup yang disesuaikan dengan keinginan daging. Lalu hidup menurut roh adalah hidup yang disesuaikan dengan kehendak roh. Roh siapa? Roh Tuhan, yaitu Roh Kudus. Mari kita lihat hari ini dalam firman Tuhan. Maksudku ialah hiduplah oleh roh. Nah, mari kita lihat kalau kita lihat di ayat 16 itu tidak terlepas dari ayat-ayat sebelumnya. Dari Galatia 5 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-15. Tetapi sebelum ke sana, mari kita lihat dulu saat manusia jatuh ke dalam dosa. Ketika manusia jatuh ke dalam dosa, maka putuslah hubungan antara Allah dan manusia. Itulah sebabnya ketika putus hubungan antara Allah dan manusia, maka putus juga hubungan kedekatan, sehingga tidak ada lagi saling mempercayai. Ketika Tuhan bertanya kepada Adam, Adam menyalahkan Hawa. Lalu kemudian ketika Tuhan bertanya kepada Hawa, Hawa menyalahkan ular. Putus hubungan antara Allah dengan manusia, putus juga hubungan antara manusia dengan sesamanya. Nah ini, jadi ketika itu manusia berusaha untuk memperbaiki tapi tidak bisa. Sehingga ketika manusia jatuh ke dalam dosa, maka naluri dosa itu tetap ada. Naluri dosa itu tetap ada, bukan sekedar perbuatan yang jahat. Lebih dalam dari itu. Makanya Tuhan Yesus sampai datang. Tuhan berinkarnasi menjadi manusia. Dia turun menjadi manusia untuk menyelamatkan kita semua yang berdosa. Nah, di sini menarik. Apakah dosa itu tetap ada, dosa warisan? Iya. Makanya kalau bayi yang lahir, bayi yang baru lahir itu dia sudah berdosa. Ada dosanya, ada naluri dosanya. Tapi kan memang dia belum bisa mencuri, dia belum bisa berbohong. Iya. Tetapi naluri dosa itu ada dalam dirinya. Ketika dia nanti semakin besar, semakin besar, semakin besar, maka naluri dosa juga itu akan semakin besar dan semakin besar.
Ini sama dengan begini. Ketika ada singa itu binatang buas. Lalu anak singa itu nggak mungkin dia bisa menerkam kambing ataupun bisa menerkam domba, belum. Dia masih kecil. Dia belum ada. Tetapi naluri kebuasannya di situ sudah ada. Ketika dia semakin besar dan semakin besar, maka dia akan semakin buas. Jadi nalurinya itu ada. Nah, karena itulah kalau kita baca dalam Roma pasal 7 ayat yang ke-21 dan ayat sampai ayat 23, di sana dikatakan, kalau saya baca dulu sebentar, Roma 7 ayat sampai 23. Demikianlah aku dapati hukum ini, jika aku menghendaki berbuat apa yang baik, yang jahat itu ada padaku. Sebab di dalam batinku aku suka akan hukum Allah, tetapi dalam anggota-anggota tubuhku aku melihat hukum lain yang berjuang melawan hukum akal budiku dan membuat aku menjadi tawanan hukum dosa yang ada di dalam anggota-anggota tubuhku. Jadi ketika Paulus mengatakan bahwa aku ingin berbuat baik, ada juga yang jahat yang mengikutinya. Itulah namanya keinginan daging. Dan itu tidak lepas dari manusia. Makanya kalau kita lihat sebaik-baiknya orang, pasti di sana ada sisi jahatnya. Nah, ketika orang itu misalnya, ini pernah kejadian yang di Siantar. Waktu itu di sebuah warnet. Nah, ada sepeda motor yang ditinggalkan oleh pemiliknya, dia hanya sebentar masuk. Tetapi lupa kuncinya itu tetap ada di luar. Hidup lagi motornya. Nah, ketika dia keluar dari warnet sudah nggak ada, udah hilang motornya. Nah, ketika malingnya tertangkap, orang nggak nyangka ini orang baik. Ini orang salah satu tokoh dalam masyarakat, juga tokoh agama. Kok bisa dia mencuri? Karena ada apa? Ada kesempatan. Makanya kalau kata Bang Nafi mengatakan kejahatan terjadi bukan karena ada niat pelakunya, tetapi karena ada kesempatan. Nah, ini makanya ketika itu terjadi, dia melihat sebenarnya dia nggak mau mencuri, tetapi ketika melihat itu motornya sudah hidup, kuncinya ada di sana, akhirnya dia, ini kesempatan, naluri dosanya timbul. Padahal dia tokoh masyarakat, padahal dia adalah orang yang dihormati, tetapi rupanya kalah juga. Dan karena itulah firman Tuhan mengatakan, ketika Tuhan mati dan bangkit, kita sudah dimerdekakan. Sehingga di dalam Yesus ada pengampunan, dalam Yesus ada penebusan. Mari kita baca dalam Galatia 5 tadi, ayat yang ke-13. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka. Kita sudah merdeka dari dosa, sudah. Tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa. Melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Jadi ketika kita sudah diselamatkan, sudah merdeka, nah di sini jangan sampai kalah lagi kita oleh naluri dosa yang ada dalam tubuh kita ini. Makanya dikatakan oleh Paulus, ada dua pilihan. Kamu sekarang mau kemana? Mau hidup menurut roh atau hidup menurut daging? Ini sekarang ada pilihan di sana. Makanya dikatakan ayat 16, maksudku ialah hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan, tidak akan pernah akur. Sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Nah, di sini penting. Paulus sadar bahwa ada hukum dosa dalam tubuhnya. Makanya dikatakan dalam 1 Korintus 9 ayat 27, di sana dikatakan 1 Korintus 9 ayat 27, tetapi aku melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya,
supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku ditolak. Nah ini, menguasai tubuhku, melatih tubuhku dan menguasainya. Bagaimana sekarang kita ini melatih tubuh, menguasai tubuh supaya enggak berdosa, supaya tidak melakukan perbuatan dosa. Bagaimana caranya? Mari kita latih, kita kuasai, hiduplah menurut roh. Nah, inilah saat ini. Hiduplah menurut roh. Di sini penting sekali supaya kita tidak menyanyiakan kemerdekaan yang telah Tuhan berikan kepada kita. Tidak menyanyiakan keselamatan yang sudah diberikan kepada kita. Nah, kalau dikatakan di sini akan tetapi jikalau kamu memberi dipimpin oleh roh, memberi dirimu dipimpin oleh roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Kita ini enggak hidup lagi. Artinya ketika kita dipimpin oleh Roh Kudus, membiarkan diri kita dipimpin, maka kita pasti akan dilatih untuk menyalibkan, bahkan meninggalkan dan tidak menuruti keinginan daging. Makanya dikatakan di ayat 24, barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Ini dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Sehingga di sini penting dan tidak lagi di bawah hukum Taurat. Hukum Taurat itu memang banyak orang mengatakan hukum Taurat itu 1 sampai 10. Benar, itu bagus karena dalam hukum Taurat itu tergantung 2 di sana, mengasihi Allah dan mengasihi manusia. Hanya saja kemudian dalam hukum Taurat di sana ada hukuman. Jadi dikatakan di sana mata ganti mata, gigi ganti gigi. Nah sekarang kita itu nggak hidup lagi zaman itu. Kita nggak hidup lagi dalam hukum Taurat, tapi kita hidup dalam kasih karunia. Sudah diselamatkan, sudah dimerdekakan. Dan karena itu janganlah lagi sampai jatuh. Jangan lagi sampai berbuat dosa. Jangan menyalahgunakan kemerdekaan. Jangan menyalahgunakan yang namanya keselamatan itu. Dikatakan di sini, perbuatan daging telah nyata. Nah, perbuatan daging telah nyata. Kalau dikatakan perbuatan daging telah nyata, mari kita lihat di sini dalam bahasa Yunaninya nyata. Di sini bahasa Yunaninya itu poneros. Itu artinya yang terlihat. Artinya apapun perbuatan daging yang kita lakukan itu pasti terlihat. Terlihat oleh Tuhan. Kalaupun manusia tidak melihat, paling tidak pasti ada 1 atau 2 yang kemudian yang tahu rahasia-rahasia kalau kita melakukan perbuatan yang jahat. Seberapapun itu disembunyikan, pasti itu akan terlihat. Itulah makanya dikatakan di sini perbuatan daging telah nyata. Apa saja di sana? Di sana ada percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percederaan, roh pemecah dan lain sebagainya kalau kita baca di sini. Dan ini tubuh kita di sini ini masih tawanan dosa, menjadi tawanan dosa. Artinya naluri ini tetap ada dalam diri kita. Sehebat apapun kita, sekuat apapun kita, dan itu akan tetap ada. Makanya latih dan kuasai tubuh kita ini. Latih dan kuasai. Hiduplah menurut roh. Bagaimana hidup menurut roh? Adalah rajinlah berdoa. Rajinlah baca kitab suci seperti lagunya anak-anak itu. Doa tiap hari, baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari. Itu sederhana. Biarkan firman Tuhan yang memimpin hidup kita. Karena kalau sudah firman Tuhan yang memimpin hidup kita, maka akan terlihat buah-buahnya. Lalu apa buah-buah roh? Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri dan lain sebagainya kalau kita baca di sini.
Hanya bagaimana bisakah kita dipimpin oleh roh? Nah ini sekarang, karena memang saya meyakini ketika kita berhadapan dengan orang lain, berhadapan dengan kenyataan, terkadang yang menang itu bukan Roh Kudus, tetapi daging kita yang menang. Karena kita ini sudah menuruti keinginan daging. Tetapi kalau kemudian terjadi sesuatu dalam diri kita, ada peristiwa-peristiwa, maukah kita tetap sadar bahwa berdoa di sana Roh Kudus harus memimpin kita? Ini saya sendiri ketika menjadi pendeta ya memang nggak gampang untuk mengalahkan perbuatan daging, nggak gampang, susah, memang. Tetapi di sana kalau kata tadi Rasul Paulus, melatih dan menguasai sehingga ketika dia memberitakan Injil dia tidak ditolak. Dan dikatakan di sini di ayat 25, jikalau kita hidup oleh Roh, baiklah kita juga dipimpin oleh Roh. Dan janganlah kita gila hormat, janganlah kita saling menantang dan saling mendengki. Karena kenapa? Ketika kita dipimpin oleh Roh, terkadang kita jatuh ke dalam dosa. Kenapa? Tinggi hati. Apalagi pengen dihormati. Sehingga ketika pengen dihormati, timbullah kejahatan. Berbuat sesuatu, fitnah, berbohong dan lain sebagainya. Nah ini jaga, latih, kuasai tubuh kita ini. Mari dipimpin oleh Roh Kudus. Saya melihat saat ini dalam masa yang sulit ini, masa pandemik corona ini, memang terlihat saat ini bagaimana peran orang tua dalam menjaga anak-anak di rumah, peran orang tua mendidik anak-anak, bahkan juga anak-anak sekarang sudah PR-nya pun online dan lain sebagainya, pakai aplikasi Zoom, ada yang Skype dan lain sebagainya. Nah ketika juga saya lihat orang tua, dia kadang juga mengerjakan PR anaknya. Nah, terkadang juga ketika mengajari anaknya, marah sama anaknya. Lalu tanpa sadar main tangan, pukul. Bodoh amat sih kamu. Padahal di sana kalau kita mau merenungkan bagaimana guru di sekolah mengajari anak-anak itu dengan penuh kesabaran, mengajari anak-anak di sana dengan penuh ketulusan, dengan penuh keikhlasan. Bahkan banyak anak-anak juga kemudian mengatakan, gak enak di rumah, gak enak diajarin mama, anaknya diajarin guru. Ya, ini menjadi permenungan buat kita sekarang ini. Oke, ada renungan pagi. Setiap pagi bersama-sama berdoa, baca kitab suci, lalu kemudian berdoa supaya Roh Kudus memimpin kita. Tetapi pada kenyataannya yang terjadi seringkali justru yang dominan adalah kedagingan kita, jadinya marah, gak suka, benci dan lain sebagainya, dan ini yang harus dilatih. Dan saat ini juga memang dalam menghadapi pandemik COVID ini, pemerintah sudah mengatakan berdamai dengan COVID. Berdamai bukan berarti menyerah, tidak. Dan disinilah pentingnya a new normal. Ada normal yang baru, ada gaya yang baru. Yang dahulu kalau keluar nggak pernah pakai masker, sekarang pakai masker. Yang dahulu kalau masuk ke rumah dari luar tidak cuci tangan, sekarang harus cuci tangan. Tetapi di sini yang paling penting, walaupun ada dikatakan a new normal, bagaimana kita saat ini mau nggak dipimpin oleh Roh Kudus, walaupun apapun yang terjadi dalam hidup kita. Apapun saat ini normal yang baru dalam diri kita, dalam masyarakat kita saat ini. Suka nggak suka, kita akan menjalani itu semua. Tapi di sini yang paling penting adalah bagaimana Roh Kudus memimpin kita. Minta kepada Tuhan agar Tuhan firman-Nya yang memimpin kita, jangan keinginan daging kita. Mari saling peduli dengan orang lain. Lihat kanan kiri. Apa yang bisa dibantu? Kalau lihat juga siapa yang perlu dijenguk. Lihat juga siapa yang harus kita kuatkan. Mungkin ada yang lemah di sana.
Jangan lagi menuruti keinginan daging, karena kepentingan daging itu pasti adalah menuruti keinginan diri sendiri. Tetapi kalau dipimpin oleh Roh Tuhan, maka yang ada adalah bagaimana agar ada kebaikan di dalam kepentingan bersama. Di sini penting sebagai orang Kristen, sebagai yang percaya pada Yesus, mari latih dan kuasai diri kita. Jangan sampai keinginan-keinginan daging itu yang menguasai diri kita. Mari kita lihat saat ini begitu banyak di Sidoarjo ini rupanya cukup tinggi perceraian. Kenapa terjadi perceraian cukup tinggi di Sidoarjo ini? Karena tidak ada keharmonisan dalam rumah tangga, cekcok terus, ribut terus, tidak ada damainya. Tapi bagi orang Kristen, kalau hidup menurut Roh, maka sebanyak apapun kekurangan pasangan kita akan menerima dia sebagaimana adanya. Karena pernikahan Kristen adalah pernikahan yang saling melengkapi kekurangan dan kelebihan masing-masing. Di situ kalau benar-benar menurut hidup oleh Roh. Demikian juga dalam setiap pekerjaan kita. Demikian juga dalam setiap pelayanan di gereja, dalam setiap pelayanan apapun itu. Mari pentingkan Roh Kudus dalam hidup kita. Biar dia yang pimpin, jangan kita, jangan daging kita. Karena kalau daging kita, pasti kita pengen tenar, pengen dihormati, pengen sekali dimuliakan, pengen sekali dianggap penting. Padahal kita ini siapa di hadapan Tuhan. Karena itulah mari Bapak Ibu remaja Poso Bulung, adik-adik semua, mari belajarlah untuk hidup dipimpin oleh Roh, sehingga orang akan mengenal kita dari buah-buahnya. Pohon dikenal dari buahnya. Itu pohon apa? Pohon mangga. Kenapa? Karena buahnya buah mangga. Jadi itu siapa? Itu orang Kristen. Loh kenapa? Ya karena dia bagus sekali, dia baik sekali, dia itu selalu menguatkan orang yang ada di sekitarnya. Nah, itu. Jadi ketika kita berbuah, maka Bapa kita yang dimuliakan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, Allah yang kami sembah, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa untuk hari ini, untuk firman-Mu ya Bapa yang berbicara kepada kami agar hidup menurut Roh. Bapa ajari kami Tuhan, agar kami bisa melatih dan menguasai tubuh kami ini Tuhan, dan tidak lagi menuruti keinginan daging. Biarlah Tuhan Roh Kudus-Mu yang memimpin kami. Biarlah Tuhan Engkau sendiri Tuhan yang berjalan di hadapan kami, sehingga apapun yang kami kerjakan, apapun yang kami karyakan, apapun yang kami lakukan, semuanya berdasarkan firman-Mu. Firman-Mu itu Tuhan yang menyelamatkan kami. Firman-Mu itu Tuhan yang membuat kami menjadi berharga di mata-Mu. Pimpin kami Tuhan dalam situasi yang sulit ini. Biarlah Tuhan Yesus yang memampukan kami agar kami tidak melakukan kejahatan apapun, sesulit apapun kami. Biarlah Tuhan orang bisa melihat dan mengenal siapa Engkau dalam diri kami, dalam buah-buah kami, ketika kami dipimpin oleh Roh. Terima kasih Bapa, kuatkan kami dan bimbing kami agar kami semua selalu mencerminkan kemuliaan Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sebelum dua syafaat, mari kita buka di nomor 710 sia ayat 1 dan 2. Suara, oh Yesus,
Mari kita bersatu dalam doa. Bapa Tuhan kami Yesus Kristus, terima kasih ya Bapa, Kau masih menyertai kami Tuhan. Kami masih dalam keadaan baik, sehingga kami pada malam hari ini Tuhan dapat melakukan ibadah keluarga, meskipun hanya di rumah kami masing-masing Bapa. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Bapa di surga, baru saja kami mendengar firman Tuhan. Begitu indah firman Tuhan kami pada malam hari ini Tuhan. Mengingatkan kami akan keinginan daging dan keinginan roh. Kiranya Bapa memberikan kekuatan kepada kami Tuhan, agar kami dapat melakukan keinginan roh dan bukan keinginan daging Bapa. Sehingga kami dapat saling mengasihi, saling menolong Tuhan. Apalagi di pandemi corona ini Tuhan, kiranya Bapa menguatkan kami untuk kami selalu saling menolong. Kami juga bersyukur Bapa atas ruas-Mu yang donatur Bapa untuk menolong yang benar-benar membutuhkan Bapa. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Kiranya juga Kau berkati pemerintah kami Tuhan, akan memberikan kebijakan-kebijakan yang baik buat kami ya Bapa. Bapa di surga, kiranya Kau selalu memberikan kesehatan kepada ruas HKBP Waru Tuhan, menjauhkan dari segala virus corona ini Tuhan. Virus corona ini adalah sepengetahuan dari Tuhan. Kiranya Kau juga yang akan menghilangkan virus ini Tuhan, sehingga kami dapat bisa hidup dengan berdamai kepada orang-orang lain Tuhan. Kami dapat berkumpul, dapat beribadah di gereja-Mu ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Bapa di surga, kami juga berdoa untuk P3 Bapa, yang rencana bulan Juni, tepatnya tanggal 6 Juni nanti Bapa akan membangun rumah pendeta Bapa, meletakkan batu pertama pada tanggal 6 Juni nanti. Kiranya Kau berkati, Kau berikan kelancaran semua itu Tuhan. Kiranya Bapa yang akan melancarkan semuanya, sehingga rumah pendeta HKBP Waru bisa terlaksana Bapa. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapa di surga. Kami serahkan sisa hidup kami hanya ke tangan-Mu Bapa. Kiranya Kau selalu memberikan yang terbaik kepada kami. Terima kasih ya Bapa di surga. Ampunkan akan salah dan dosa kami, sehingga kami selalu layak di hadapan-Mu Bapa. Terima kasih ya Tuhan Yesus atas semuanya itu Bapa. Kami berdoa hanya di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Mari dimaita santuk gede nomor 750 ayat sada dulu.
Datangnya kun ma heliata ali debata amanami na benua Gijang hodo harorowan saluhut sidon lehon nadenggan dohot nasa ulibasa na moliutus hupa saat kami mas sian nanelehon mitu kami pilihan nami tuho saya jalo mai gabi wapno khusus di jolong pasu-pasu mai jelaramoti asal para sayang kami pilihanon patibulhon rajaon mo di tengah-tengah ni huriam dot di Portibion bu hemorohanami marhiti-hiti tondim asalam hutanda hami gudang ni sedang lehon mitu hami asalam girgir hami mandok mau lihat tuho marhiti-hiti Yesus Kristus Tuhan nami amin rap mahita martanggiang ditanggiang alia manami alia manami na benua Gijang saya pinar badia maguarmu saya Roma harajaonmu saya saut mulong madroham sama benua Gijang lehon matuhan mi sedering nguluan siap hari saya sama dosa nami songon palesan nami di dosa idongan nomor dosa Tuhan nami unang kami togion tu pangunjunan palua mahami siang pangago ai horo nampuna harajaon dot agugon ro dia sangapon sagiling-giling na amin asin rohani tu hatta Yesus Kristus dot tolong rohani debata madohot parsoran ditondi para badiai na mendongani jalan nama ngeramoti hamu salhutna ngelat nion ro di saliling ni lelengna amin. Shalom, Horas, Tuhan Yesus.